empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Sinyo Moto Vlog. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang restorasi Suzuki Thunder 125cc memakai karbu PE28. Wow, ini sangat-sangat menarik ya teman-teman, karena banyak juga ya yang komen di video saya, "Bang, bagaimana sih Bang rasanya pakai karbu PE28 di Suzuki Thunder ini?" Nah, sebelum ke topiknya, saya mohon ya teman-teman tekan tombol like dan subscribe ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini adalah Sungai Regoyo teman-teman. Kali Regoyo ya terkenalnya, Kali Semeru, yang dimana kemarin itu terjadi banjir sangat besar di sini teman-teman. Wow, ini sangat licin teman-teman. Bahaya banget nih. Pelan-pelan dulu teman-teman ya. Karena jalannya di sini bahaya teman-teman, banyak lubang ya. Nah, ini juga wow. Ini sangat besar kemarin teman-teman banjirnya, dan sekarang setiap hujan tuh pasti banjir di sini teman-teman. Ini airnya meluap sampai ke warung-warung sini ya. Kalian bisa lihat sendiri di video saya, di channel saya ya. Kalian cari video lahar panas Gunung Semeru kemarin. Itu sangat besar banget teman-teman. Oke, dan lanjut lagi ke topiknya ya teman-teman. Sesuai judul, hari ini saya pas libur kerja teman-teman, jadinya saya sempatkan untuk nge-vlog, untuk ngonten ya, sekalian memberitahu kepada kalian bagaimana sih rasanya Suzuki Thunder pakai karbu PE28. Menurut saya teman-teman, karbu PE28 ini sangat cocok banget ya di Suzuki Thunder 125cc ini. Karena apa? Menurut saya motor ini mesinnya sangat besar teman-teman. Dan kalau karbu pakai orinya, itu tarikannya sangat kurang memuaskan teman-teman. Atau powernya kurang dapet lah, istilahnya seperti itu ya. Karena karbu orinya motor ini adalah masih memakai karbu vakum teman-teman, jadi tenaganya itu kurang ya. Tapi keuntungannya motor ini pakai karbu vakum, motor ini sangat-sangat irit teman-teman. Jadi wajar ya, karena motor ini sangat irit, jadi powernya kurang dapet. Saya pernah tes juga motor ini ya, saya pakai touring ke Bali, itu ke Pantai Sanur, ke Pantai Kute, tapi tujuan awalnya sih ke Pantai Sanur teman-teman ya. Dari yang ya, tempat saya adalah Kota Lumajang teman-teman, Pasirian, Desa Gondoruso. Nah, siapa tahu nih teman-teman juga ada yang punya motor Suzuki Thunder dan suka touring, ayolah kita touring-touring bareng ya. Jadi waktu itu saya pakai bensin teman-teman ya, pakai premium. Saya beli premium itu kondisi tangki masih tersisa kurang lebih 2 literan teman-teman ya. Kalau 2 liter itu kurang, ya anggap aja lah 2 liter. Lalu ini teman-teman, saya isi di pom itu 70.000 teman-teman. Jadi nggak penuh ya motor ini, nggak penuh. Intinya saya isi 70.000 karena waktu itu ada uang kecil 70.000, jadi saya belikan dah semua. Dan setelah sampai Jember, saya cek itu bensinnya masih banyak banget teman-teman, sampai
Jember itu masih banyak banget. Dan setelah itu saya naik lagi, lanjut ya ke hutan Kumitir ya. Di Gunung Kumitir itu teman-teman, tanjakannya sangat kurang lebih itu sangat banyak tanjakan lah pokoknya teman-teman. Apabila motor kita pakai di tanjakan terus, itu kan sangat menguras ya teman-teman, sangat menguras bensin ya. Jadi motor itu akan lebih boros lagi ketika kita pakai nanjak. Lalu sampai di Banyuwangi teman-teman, di Banyuwangi Genteng, setelah Gunung Kumitir, setelah saya pakai nanjak sekian jam, dan ternyata saya cek lagi tuh masih banyak teman-teman, masih banyak banget di di tangkinya ya. Dan saya di situ heran teman-teman, ini motor kok irit banget, saya bilang ya. Pakai karbu orinya ya teman-teman waktu itu. Dan menurut saya waktu saya pakai nanjak, karbu orinya tuh enak banget teman-teman dipakai nanjak. Tapi kalau dipakai di tempat yang jalan yang lurus gitu ya, itu powernya kurang dapet teman-teman. Kalau dipakai nanjak itu berasa enak banget, kayak beda gitu teman-teman. Nah, lalu saya putuskan sengaja, udahlah sekalian saya untuk tes motor ini ya, iritnya sampai seberapa ya saya bilang. Lalu saya lanjutkan lagi ke Ketapang teman-teman. Nah, Ketapang itu kan di Banyuwangi, antara Situbondo dan Banyuwangi ya teman-teman, di perbatasan ya. Itu dari Banyuwangi Genteng kurang lebih menempuh jarak kurang tahu lah kalau jaraknya, intinya kurang lebih itu 3 jam teman-teman dari Genteng ya ke Ketapang, dengan kecepatan kurang lebih 70 km per jam, 80 km per jam. Saya tidak berani untuk ngebut karena bahaya teman-teman ya, karena motor saya waktu itu sealnya udah bocor sebelah kiri, seal shock depan. Lalu setelah sampai Ketapang, saya cek lagi teman-teman. Waktu mau naik kapal itu saya cek, loh ini bensinnya kok masih banyak juga, saya bilang. Nah di situ saya keheranan teman-teman, ini motor kok bener-bener irit banget ya, saya bilang. Wah cocok banget nih, saya bilang, untuk touring. Lalu saya putuskan setelah saya naik kapal, saya mau isi lagi teman-teman bensin di daerah Bali ya, di Negaro namanya ya. Setelah Gilimanuk, itu pelabuhan Gilimanuk ada pom bensin teman-teman. Rencananya saya mau ngisi, cuman balik lagi ke tujuan awal. Saya coba tes aja deh seberapa nih iritnya motor ini, siapa tahu sampai ya ke Denpasar, saya bilang. Lalu saya putuskan untuk terus teman-teman, saya putuskan untuk lanjut ke Denpasar ya. Dan setelah sampai di daerah Tabanan, sebelum Denpasar ya teman-teman, itu namanya daerah Tabanan ya, sehabisnya Negara, itu saya cek lagi teman-teman, masih banyak. Lalu saya putuskan tidak ngisi lagi teman-teman. Saya yakin nih ke Denpasar masih bisa, saya bilang kan. Ya udah, saya lanjut lagi. Akhirnya saya sampai di Denpasar teman-teman, yaitu di Jalan Marlboro. Di Jalan Marlboro saya sempatkan untuk ngopi-ngopi ya, dan ketemu Bro Dirli namanya teman-teman di sana. Dia juga pecinta motor Thunder ya. Akhirnya saya ketemuan di sana, kita ngopi bareng. Dan sayangnya Bro Dirli tidak bisa untuk ikut teman-teman, karena dia kerja. Setelah saya ngopi bareng, setelah saya istirahat, lalu saya lanjut lagi teman-teman ke Pantai Sanur, tujuan awal. Oke, langsung saja kita lanjut ke Sanur waktu itu teman-teman. Dan nyampe Pantai Sanur, motor ini bensinnya masih ada teman-teman, ya kurang lebih 1 liter 2 literan teman-teman ya.
Dan motor ini waduh gila parah, memang irit banget teman-teman motor ini kalau karbu orinya ya. Jadi wajar lah motor ini kalau powernya kurang dapet, karena memang irit banget teman-teman. Nah setelah itu saya isi bensin teman-teman di daerah apa itu namanya ya, jalan bypass Ngurah Rai ya, bypass Ngurah Rai, karena tujuan saya mau ke Pantai Kuta teman-teman. Akhirnya saya putuskan ngisi bensin di bypass Ngurah Rai 20.000 teman-teman, 20.000. Dan saya sampai di Pantai Kuta bensin masih banyak juga teman-teman, karena jaraknya memang ya lumayan deket ya, dari Pantai Sanur ke Pantai Kuta itu lumayan deket. Dan di situ saya bener-bener ngerasain nih, wow ini motor bener-bener irit, tangguh, nggak pernah rewel sama sekali teman-teman. Bener teman-teman ya, saya sarankan untuk kalian kalau suka motor Thunder ini, kalian jangan ganti karbu PE atau karbu lain ya kalau mau irit. Tapi kalau mau powernya dapet, motornya kenceng lagi, jadi tambah kenceng motornya, saya sarankan untuk pakai karbu PE28. Oke. Dan saya sarankan lagi kalau teman-teman pakai karbu PE28, saya sarankan untuk mengiritkan teman-teman. Dan caranya itu memberi serabut kabel teman-teman ya, memberi tembaga serabut kabel di lubang pilot jetnya. Insya Allah nanti saya tetap akan buatkan teman-teman, karena banyak juga yang request ya, Bang bagaimana sih caranya masang serabut kabelnya di lubang pilot jetnya supaya motor saya irit kayak gitu ya. Jadi saya belum sempet buatkan teman-teman, karena saya nggak ada waktu ya untuk bongkar-bongkar karburator. Insya Allah nanti sekalian saya servis karbu saya, dan saya buatkan tutorial juga untuk kalian ya yang masih bingung ya caranya gimana. Dan sekarang motor sudah saya ganti pakai karbu PE28 teman-teman. Untuk tingkat keiritannya, motor ini kurang lebih hampir sama dengan karbu orinya teman-teman ya, karena saya pakai 1 liter itu 16 kilo ya, 20 kiloan ya, itu 1 liter teman-teman. Pertalite ya, Pertalite 1 liter 20 kiloan, itu terbilang irit sih menurut saya. Karena karbunya sudah saya iritkan dengan serabut kabel. Meskipun motor ini sudah saya iritkan, tarikannya tuh masih beda teman-teman ya dengan karbu orinya. Tenaganya lebih dapat lagi teman-teman pakai karbu PE28 ini ya. Meskipun irit loh ya, itu beda banget sama karbu orinya. Tenaganya lebih kuat lagi teman-teman, karena ya mungkin agak borosan dikit kali ya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan nih yang motornya lemot, Suzuki Thundernya, yang bermasalah di karburator, atau teman-teman udah bosen nih ganti karet vakumnya, karena karburator Suzuki Thunder itu kan karet vakumnya yang pertama yang kita keluhkan ya, gampang banget bolong teman-teman. Saya pertamanya sih ganti karbu tuh karena bosen ya ganti karet vakum tuh, dan harganya lumayan teman-teman. Di tempat saya itu 60.000 karet vakum. Jadi saya putuskan, wah saya pakai karbu PE aja deh. Akhirnya lebih beruntung lagi saya pakai karbu PE ini, lebih kenceng, lebih bertenaga, terus irit juga sih, bisa diiritkan. Dan saya beli karbu PE itu kisaran 150.000 teman-teman di kampung saya. Itu di online ya, di Facebook ya, di marketplace. Untuk kalian juga yang mau cari karburator PE, coba kalian cari di marketplace di Facebook ya, siapa tahu dapat yang lebih murah. Entah itu KW, entah itu ori, saya kurang tahu teman-teman. Pokoknya waktu itu saya beli 150.000, dan saya sudah ganti
skepnya teman-teman ya, karena yang saya beli dulu itu skepnya jelek teman-teman, itu pakai aluminium gitu ya, bukan kuningan gitu ya. Dan sekarang sudah saya ganti dengan yang bagus, yaitu yang pakai kuningan, jadi awet banget. Sudah 3 tahunan ini motor ini tidak pernah rewel teman-teman. Kalau pakai karbu orinya motor ini sangat rewel banget. Dan sepertinya cukup sekian dulu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan tutorial bagaimana caranya memakai serabut kabel di karburator PE28, insya Allah secepatnya saya akan buatkan tutorialnya ya. Dan saya akan coba tes juga nih, saya pakai ngebut. Oh bahaya teman-teman. Oke, mantap jiwa. Ini sangat enteng banget teman-teman, tarikannya teman-teman, sangat enteng banget. Ini masih gigi 4 ya, gigi 5-nya belum saya pakai. Pokoknya saya saranin banget deh untuk pakai karbu PE28 ya teman-teman, karena enak banget di motor ini, sangat cocok banget. Jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan kalian juga share video ini ya, supaya teman-teman kalian pecinta motor Thunder atau pecinta motor lain yang ingin tahu rasanya pakai karbu PE28, bagaimana tutorial mengiritannya juga, kalian bisa share video ini ya. Semoga bermanfaat. Informasi dari saya ucapkan terima kasih banyak udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.